saya Budi Solemat dari kelas 10 akuntansi 2. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan rumus if, and, dan juga rumus if or. Nah, langsung saja di sini saya mempunyai tabel daftar gaji pegawai dan juga beserta keterangannya. Dan ini untuk instruksi. Nah, jadi di sini kita harus untuk mengisi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan anak, gaji kotor, PPh 2%, dan gaji bersih. Nah, di sini ada caranya untuk kita mengisi. Langsung saja kita mengisi gaji pokok. Nah, kita lihat gaji pokok jika golongan K maka jika golongan K maka gajinya 3.500.000. Nah, berarti keluar berarti kalau ada jika kita menggunakan rumus if saja, lalu kita klik ke rumusnya, kita di sini golongkan K, klik karena kita belum masukkan huruf beramat. Di sini langsung aja sama dengan if buka kurung, kita masukkan logical testnya, yaitu yang goal. Lalu kita sama dengan lagi. Nah, kita masukin nomor 1 karena di sini jika goalnya yaitu 1 gaji pokok, jadi 3.500.000. Lalu kasih pemisah, kita tulis gaji pokoknya 3.500.000. Lalu kita pemisah lagi. Nah, yang kedua sama seperti yang pertama, if buka kurung, kita klik goalnya sama dengan. Nah, karena jika goalnya 2, gaji pokoknya maka yaitu 4 juta. Kita ketik 2 dulu, pemisah 4 juta. Lalu kita kasih pemisah, kita ketik if buka kurung, kita klik lagi yang goalnya sama dengan. Nah, kita lihat di sini jika goalnya 3 maka gaji pokoknya 5 juta. Kita ketik 5 juta. Kita ketik 3-nya dulu, pemisah 5 juta. Lalu kita tutup kurung sampai tutup kurungnya berwarna hitam. Sudah selesai. Ini yang gaji pokok. Nah, kalau misalnya tunjangan istri, kita memakai rumus if and, sama dengan if and buka kurung, kita klik statusnya K, sama dengan kita kasih tanda kutip, karena kalau misalnya kita tidak kasih tanda kutip itu
tidak bakal muncul karena dia itu huruf bukan angka. Tanda kutip. Lalu kita tutup kurung, pemisah kita klik gaji pokoknya. Lalu itu kita lihat di bawah keterangannya, tunjangan istri. Jika status K mendapatkan tunjangan istri sebesar 30% dari gaji pokok, maka gaji pokok dikali dengan 30%. Sebentar. 30%. Lalu pemisah 0, tutup kurung. Nah, ini yang hasil tunjangan istri. Lalu kita ke tunjangan anak. Jadi, tunjangan anak kita menggunakan rumus if and. Di sini tabel ini masih menggunakan rumus if and. Sama dengan if and buka kurung. Di sini kita akan mengklik status K. Lalu kita sama dengan kita kasih tanda kutip karena dia huruf. Kalau misalnya tidak dikasih tanda kutip, dia tidak bakal muncul. Apa tuh tanda kutip lagi, pemisah ke jumlah anak. Kita klik jumlah anak. Terus nah, kita klik jumlah anaknya. Habis itu kita sama dengan 1 tutup kurung, pemisah lagi. Nah, kita lihat di sini tunjangan anak. Jika status K dan jumlah anak lebih besar dari 3, maka mendapatkan tunjangan anak 15% dari gapok. Maka kita ketik 15%. Lalu kita kalikan dengan gaji pokok. Terus kita kasih pemisah. Kita ketik lagi kita ketik rumus if, buka kurung, and, lalu kita buka kurung lagi, kita klik statusnya, lalu sama dengan kita klik tanda kutip K, tanda kutip lagi, pemisah, kita klik jumlah anak, lalu kita sama dengan dengan 2 tutup kurung pemisah. Kita lihat di bawahnya, jika K dan jumlah anak lebih kecil dari 3, maka mendapatkan tunjangan anak 10% dari gapok. Kita ketik 10% kali dengan gaji pokok. Lalu kita kasih pemisah, kita ketik if and lagi, and buka kurung,
Lalu kita klik status. Sama dengan kita klik K, tanda kutip, misah, kita klik jumlah anak, lalu kita sama dengan kasih, kita klik kita ketik kasih nomor 3, tutup kurung, pemisah, kita klik yang gaji pokok, lalu kita kali dengan 0%. Kenapa 0%? Kita lihat di keterangannya. Jika status K dan jumlah anak 0, maka tidak mendapatkan tunjangan. Berarti dia tidak mendapatkan tunjangan anak. Nah, lalu kita pemisah lagi. 0, kita tutup kurung sampai tutup kurungnya menjadi hitam. Selesai. Ini yang tunjangan anak. Nah, kalau kita mau mencari gaji kotor, kita menggunakan sama dengan gaji kotor Nah, kalau kita mencari gaji kotor itu, kita sum dari gaji pokok sampai tunjangan anak. Pakai rumus sum. Kurung, kita blok, lalu tutup kurung. Nah, ini hasil gaji kotor. Lalu kalau kita mau mencari PPh 2%, kita dengan rumus gaji kotor dikali dengan 2%. Dikali 2%. Nah, ini hasilnya. Lalu kita akan mencari gaji bersih. Kita akan gaji bersih itu gaji kotor dikurang dengan PPh 2%, sama dengan gaji kotor dikurang PPh 2%. Nah, ini hasilnya. Guys, yang jumlah gaji akan memakai rumus sum. Kalau gaji tertinggi akan memakai rumus max, dan gaji terendah akan memakai rumus min. Sama dengan sum kurung, kita blok di sini. Nah, lalu sama dengan max lalu kita enter, sama dengan min, buka kurung, kita blok lagi. Nah, ini guys hasilnya. Jadi inilah rumus if and. Dan selanjutnya kita ke rumus if or. Udah. Nah, di sini ada rumus if or.
Di sini kita memakai rumus if or ya guys. Jadi yang pertama-tama kita, nah di sini tuh ada if or ya guys. Nah di sini di bawahnya itu ada keterangan untuk kita melihat ada gaji pokok tuh berapa sih, terus tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, PPh 2%, dan gaji bersih. Kita akan mencari itu semua. Ya, pertama kita akan mencari gaji pokok. Gaji pokok yaitu sama dengan if buka kurung, dia cuman memakai if doang, tidak memakai if or kalau gaji pokok. Ya, if kita klik goalnya, kita klik goalnya sama dengan kita ketik 1 pemisah. Kita lihat di sininya, jika goal 1 gaji pokok yaitu 3.500.000. Nanti di sini kita tulis kita ketik 3.500.000. Lalu yang kedua if kita klik goalnya lagi sama dengan 2 pemisah. Kita lihat di sini, jika boleh 2 maka gaji pokoknya 4 juta. Tuh, ketik 4 juta. Lalu pemisah, kita ketik if lagi. Sama kayak seperti if and ya guys. Lalu kita klik goalnya sama dengan kita klik 2. Lalu kita kasih pemisah. Kita lihat goal yang ketiga itu apa. Jika goal 3 maka gaji pokok 6 juta. Ketik 6 juta. Lalu kita tutup kurung sampai berwarna hitam. Guys, ini tuh hasilnya guys, nih begini guys, ini hasilnya. Nah, sekarang yang tunjangan istri akan memakai rumus if or sama dengan if buka kurung or buka kurung, kita akan memasukkan statusnya yaitu statusnya BK sama dengan kita kasih tanda kutip karena dia tuh huruf tuh, BK. Tanda kutip lagi, pemisah. Lalu kita klik gaji pokok. Lalu kita lihat gaji pokok dikali tunjangan istri dikali 30. Lalu kita kasih pemisah 0, tutup kurung. Nih, jadi kita tutup kurung dulu. Lalu kita 0, tutup kurung, enter. Nah, ini
ini yang tunjangan istri. Lalu kita akan mencari tunjangan anak. Itu sama dengan, dia juga memakai rumus if or ya guys. If or kurung, kita akan memakai rumus if or. Kita klik statusnya dulu, lalu sama dengan tanda kutip BK, tanda kutip lagi, sama pemisah, lalu kita klik jumlah anak sama dengan 1 tutup kurung pemisah, kita lihat 15 di bawahnya, coba kita lihat 15 catat. Lalu kita kalikan dengan gaji pokok. Kemudian pemisah, kita ketik lagi if buka kurung or buka kurung, kita klik statusnya BK, itu sama dengan kutip BK kutip pemisah, kita klik jumlah anak, pemisah lagi, salah ya guys, sama dengan yaitu 2, kita tutup kurung, lalu pemisah, kita lihat di sini, jika BK maka mendapatkan tunjangan sebesar 10%. Berarti 10% dikali dengan gaji pokok. Pemisah, kita ketik lagi if or buka kurung, kita klik statusnya sama dengan kutip BK lagi, lalu kita ke pemisah lagi, kita klik jumlah anak, lalu kita sama dengan 3 tutup kurung pemisah, kita pencet pemisah, lalu gaji pokok dikali, karena tidak mendapatkan tunjangan maka 0 saja, 0%. Lalu pemisah 0 tutup kurung sampai berwarna hitam. Nah, ini yang tunjangan anak, hasil tunjangan anak. Lalu kita akan mencari gaji kotor. Gaji kotor yaitu memakai rumus sum. Dengan sum kita buka kurung, kita blok gaji pokok sampai tunjangan anak, lalu enter. Nah, ini hasil gaji kotor. Nah, kalau PPh 2%, PPh 2% itu gaji kotor dikurang dengan PPh 2%. Sama dengan
gaji kotor dikali dengan PPh 2%. Nah, ini hasilnya ya guys. Lalu kita akan mencari gaji bersih. Sama dengan gaji kotor dikurang dengan PPh 2%. Ini hasilnya. Ini hasilnya guys. Cara menggunakan rumus if and dan if or. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.